Di tengah keramaian kota Surabaya, ada sebuah cerita yang telah lama tersembunyi tentang asal-usul rawon yang tidak hanya terkenal karena rasanya yang khas, tetapi juga menyimpan misteri yang tak banyak orang tahu. Rawon, yang dikenal sebagai sajian daging sapi dengan kuah hitam kental, konon memiliki hubungan erat dengan sebuah ritual pesugihan yang dilakukan oleh penduduk sekitar. Dulu, pada zaman kerajaan Majapahit yang megah, hidup seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah seorang pedagang muda yang menjelajahi berbagai tempat untuk mencari barang berharga. Suatu hari, Jaya tiba di sebuah desa kecil di Surabaya. Di sana, ia mendengar kabar tentang sebuah tempat yang dianggap sakral oleh warga desa, sebuah hutan yang dihuni oleh makhluk gaib dan dipercaya bisa memberikan kekayaan bagi siapa saja yang berani melakukan ritual tertentu. Dengan penuh rasa penasaran, Jaya memutuskan untuk pergi ke hutan itu. Setelah berjalan jauh, ia sampai di sebuah gua yang terlihat angker. Di dalam gua tersebut, seorang kakek tua yang misterius menemuinya. Kakek itu mengatakan bahwa Jaya harus melakukan sebuah ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Ritual itu melibatkan menyajikan makanan kepada makhluk gaib yang ada di dalam gua tersebut. Jaya yang sudah terpesona dengan cerita kekayaan yang akan ia dapatkan, menerima tawaran itu tanpa ragu. Sang kakek memberikan petunjuk tentang bahan-bahan yang harus disiapkan: daging sapi, bawang putih, kemiri, serta rempah-rempah lainnya yang harus dimasak hingga mengeluarkan kuah hitam pekat. Makanan itu bukan hanya sekadar untuk dimakan, melainkan harus disajikan sebagai persembahan kepada makhluk gaib di hutan. Jaya pulang dengan penuh semangat, menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Ketika malam tiba, ia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh kakek tua itu. Di tengah hutan, ia memasak hidangan tersebut dan setelah selesai, ia meletakkan sepiring rawon di atas batu besar, berharap akan mendapat berkah kekayaan dari ritual itu. Namun, tidak ada yang terjadi. Malam semakin larut dan Jaya mulai merasa cemas. Ia duduk termenung di samping hidangan yang ia buat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan besar yang bergerak mendekat. Sesosok makhluk gaib yang tinggi besar muncul dari kegelapan, membawa aroma wangi dari masakan rawon yang baru saja dimasak. Makhluk itu mendekat, mengambil hidangan yang telah disiapkan dan mulai menyantapnya dengan lahap. Setelah selesai, makhluk itu menatap Jaya dengan mata yang menyala merah, lalu berkata, "Kau telah melaksanakan ritual dengan baik. Kekayaan akan datang padamu, tapi ada harga yang harus dibayar." Jaya yang mulai merasa ragu bertanya, "Apa yang harus saya bayar?" Makhluk itu hanya tersenyum, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Sejak saat itu, kehidupan Jaya berubah. Kekayaan datang dengan cepat, namun begitu pula dengan kesulitan dan musibah yang mengikutinya. Rumahnya terbakar, keluarganya mulai menderita, dan Jaya pun sadar bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak datang tanpa konsekuensi. Cerita ini mulai tersebar, dan setiap orang yang datang ke Surabaya mendengar kisah Jaya dan rawon yang kini menjadi simbol dari pencapaian kekayaan yang penuh dengan misteri dan risiko. Orang-orang mulai memasak rawon dengan rasa was-was, mengenang ritual yang pernah dilakukan oleh Jaya, yang memberi mereka kelezatan yang sulit dijelaskan, namun juga membuat mereka bertanya-tanya tentang harga yang harus dibayar. Setelah beberapa tahun, Jaya hidup dalam kegelisahan yang semakin membelenggunya. Meskipun ia kaya raya, ia merasa ada sesuatu yang selalu mengintainya. Mimpi buruk datang setiap malam, bayangan makhluk gaib yang memakannya, dan suara-suara aneh
yang terdengar di sekeliling rumahnya. Bahkan ketika siang hari, ada saat-saat ia merasa seperti dipenuhi rasa cemas tak terucapkan, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu malam, setelah makan rawon yang disiapkan oleh istrinya, Jaya duduk termenung di ruang tamu. Ia mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Perlahan-lahan, ketukan itu semakin keras, seperti sebuah irama yang menggema dalam ruang hampa. Ia berdiri, perlahan membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Namun, di atas batu di halaman depan rumahnya, ia melihat sebuah piring kosong, seolah-olah baru saja ada yang makan dari sana. Jaya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berbalik, dan di dalam rumah, bayangan hitam melintas dengan cepat di balik kaca jendela. Tak lama setelah kejadian itu, segala sesuatu yang terjadi di sekitar Jaya semakin mencekam. Tiba-tiba, rumahnya sering dilingkupi oleh kabut tebal yang tak kunjung hilang. Lampu-lampu sering mati dan suara aneh terdengar dari berbagai sudut. Sementara itu, kekayaan yang dimilikinya kini seolah tak berarti apa-apa. Bisnisnya mulai merosot dan ia merasa ada yang salah dengan semua yang ia miliki. Pada suatu malam yang mencekam, saat Jaya berjalan keluar menuju ruang belakang rumah, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah kabut, ada sosok tinggi yang berdiri di dekat pohon beringin tua, tempat yang sama di mana ia pernah melakukan ritual itu bertahun-tahun lalu. Sosok itu menghadap ke arahnya dengan mata merah yang menyala, seperti api yang terbakar. Jaya yang terperangah berusaha melangkah mundur, tetapi langkahnya terasa berat, seperti ditarik oleh suatu kekuatan yang tak tampak. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan Jaya merasa udara di sekitarnya semakin berat, seolah-olah seluruh dunia menindih dadanya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara rendah yang menggeram, "Kau tak bisa lari dari janji yang telah kau buat." Mata Jaya terbeliak, dan dalam sekejap, dia melihat sosok itu berubah menjadi makhluk yang lebih menyeramkan, dengan tubuh yang terbuat dari bayangan dan asap hitam, sementara suara tawa yang menggema memenuhi ruang malam. Tangan makhluk itu terulur, dan Jaya merasa seolah-olah ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Namun, ia berlari ke dalam rumah, berusaha menutup pintu dan kunci pintu yang tertutup dengan keras. Tetapi, begitu ia menoleh, di dalam rumahnya sudah dipenuhi dengan kabut hitam yang pekat. Di setiap sudut, ia bisa merasakan keberadaan makhluk itu, merasakan matanya yang mengawasi. Seketika, suara tawa itu berubah menjadi suara bisikan yang datang dari segala arah. "Kekayaanmu telah menandakan kiamatmu, Jaya. Tidak ada yang bisa menghindar dari kutukan ini." Jaya berusaha menutup telinganya, namun suara itu semakin mendekat hingga akhirnya ia tidak bisa mendengar apa-apa selain bisikan itu yang meresap ke dalam jiwanya. Dalam kegelisahan yang luar biasa, ia berlari ke ruang makan. Di sana, di atas meja, ia melihat sepiring rawon yang tampaknya baru saja dimasak, tapi bukan makanan biasa. Kuah hitamnya berkilau dengan kilatan merah menyala, seperti darah yang mendidih. Dan di atasnya, sepotong daging terbungkus bayangan yang hidup, bergerak seakan-akan mengandung kehidupan sendiri. Jaya, dengan rasa takut yang menguasai, melangkah mundur. Namun, saat ia ingin meninggalkan meja itu, pintu belakang rumahnya terbuka dengan sendirinya. Sesosok bayangan melintas di ambang pintu, dan untuk pertama kalinya, Jaya merasakan ada sesuatu yang benar-benar mengerikan. Sesuatu yang tidak bisa dia lawan atau hindari. Jaya merasa tubuhnya beku, seolah-olah ada kekuatan yang menahan setiap gerakan. Sosok itu, bayangan hitam yang muncul di ambang pintu belakang, terus mendekat dengan langkah yang lambat. Namun, setiap langkahnya
terasa seperti dentuman berat yang mengguncang seluruh rumah. Jaya bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggigit, seperti tangan yang dingin mencengkeram hatinya. Bayangan itu akhirnya berhenti tepat di depannya, dan di balik kabut hitam, Jaya bisa melihat sepasang mata merah yang menatapnya tajam. Mata itu bukan hanya mata biasa, tetapi mata yang mengandung kemarahan dan penderitaan yang tak terhingga. Sosok itu mengangkat tangannya, dan suara berdesir terdengar seperti aliran udara yang terhenti seketika. Apakah kamu masih ingin hidup dalam kemewahan yang kau beli dengan darah dan pengorbanan? Suara itu bergema, terasa seperti datang dari dalam bumi. Jaya ingin berbicara, tetapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Di hadapannya, bayangan itu perlahan-lahan mengubah bentuknya menjadi lebih jelas, menunjukkan sosok makhluk gaib yang besar, berbulu hitam dengan wajah yang menyeringai menakutkan. Gigi-gigi tajamnya bersinar dan mulutnya yang lebar mengeluarkan asap berwarna merah. Aku adalah penjaga janji yang kau buat. Kekayaan yang kau dapatkan adalah milik kami. Dan kini saatnya untuk menagih. Jaya mencoba mundur, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Dia bisa merasakan sesuatu yang mengikat tubuhnya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Matanya membelalak ketakutan saat bayangan itu mulai bergerak maju, memeluknya dengan tangan besar yang penuh cakar. Apa yang harus saya lakukan? Jaya akhirnya bisa berteriak, suaranya gemetar. Saya sudah menerima semuanya. Saya sudah memberi. Saya sudah memberi makanan. Apalagi yang kalian inginkan? Makhluk itu tidak langsung menjawab. Justru ia hanya tertawa. Suaranya seperti suara derak batu yang pecah. Makanan itu tidak cukup. Janji itu tidak cukup. Kalian manusia selalu ingin lebih. Dan sekarang waktunya untuk membayar dengan lebih banyak lagi. Seketika, Jaya merasa panas menyelimuti tubuhnya. Sesuatu mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan darah. Rasanya seperti racun yang mengalir ke dalam pembuluh darahnya, membuatnya terengah-engah dan tak bisa bernapas. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seakan-akan sesuatu yang mengerikan sedang meresap ke dalam jiwanya. Ambillah kekayaanmu, Jaya. Suara itu kembali bergema, semakin berat. Namun ingatlah, setiap jiwa yang terperangkap dalam janji pesugihan harus membayar dengan darahnya. Jaya berteriak, tubuhnya semakin melemah, tidak bisa melawan. Dia merasa dunia sekitarnya menjadi kabur, seperti diselimuti kabut gelap yang semakin menebal. Setiap suara yang ia dengar semakin jauh, semakin tumpul, hingga akhirnya ia tidak bisa mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang semakin lemah. Tiba-tiba, di tengah kesakitan itu, ia merasakan keheningan yang aneh. Rumah yang tadinya penuh dengan kabut dan bayangan itu kini terlihat sunyi. Jaya mencoba membuka matanya yang berat, tetapi tak ada apa-apa. Keadaan sekelilingnya berubah, seperti waktu berhenti. Sosok makhluk gaib itu menghilang begitu saja, meninggalkan Jaya dengan rasa bingung dan ketakutan yang tak terlukiskan. Namun, ketika ia menatap ke sekelilingnya, semuanya terlihat berbeda. Di meja makan, sepiring rawon masih terhidang dengan kuah hitam yang mengkilat, seolah-olah mengundang Jaya untuk memakannya lagi. Wajah Jaya semakin pucat dan seberkas kenangan samar muncul di benaknya. Apakah ini semua hanya mimpi? Ataukah dia sudah terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia lepaskan? Dia merasa punggungnya terhimpit oleh sesuatu yang berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang terus menahannya, memaksanya untuk kembali ke tempat itu, ke meja yang penuh dengan bayangan dan misteri. Rawon itu, meski sudah kering, mengeluarkan bau yang menggiurkan, seakan-akan memanggil-manggilnya kembali. Sosok bayangan yang tadi menghilang kini terasa kembali hadir dalam pikirannya, mengawasi dengan penuh kemarahan.
Jaya tahu kali ini tidak ada lagi jalan keluar. Jaya menatap piring rawon yang ada di depannya, dan meskipun ia tahu betul bahwa makanan itu adalah awal dari malapetaka yang tak terhindarkan, tubuhnya seakan tidak bisa menahan diri. Bau harum dari kuah hitam itu seakan menghipnotisnya, menyelimuti akal sehatnya dengan godaan yang luar biasa. Matanya seperti terpaku, tubuhnya tergerak tanpa sadar untuk mendekatkan tangan ke piring itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, suara berat bergema di seluruh ruangan, memecah keheningan yang menyesakkan. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Kekayaan yang kau inginkan sudah menjadi kutukanmu, Jaya. Suara itu tidak hanya datang dari satu arah, seakan terdengar dari setiap sudut rumah, memenuhi setiap celah dengan bisikan yang menakutkan. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah mati dalam sekejap. Gelap. Jaya tak bisa melihat apa-apa, hanya suara detak jantungnya yang menggema dalam keheningan. Suara langkah kaki terdengar, pelan namun pasti, seperti seseorang atau sesuatu yang mendekat. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekelilingnya, seperti kabut yang datang dari mana-mana. Bau busuk menyengat hidungnya, dan di tengah kegelapan, ia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sesuatu menyentuh bahunya. Jaya melompat mundur, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada udara dingin yang makin mencekik. Suara tawa yang keras dan menggema kini terdengar jelas, seperti suara gelak yang berasal dari dunia lain, mengisi seluruh ruang dan merasuki jiwanya. Jangan pikir kamu bisa melawan kami. Suara itu berbisik lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Begitu dekat sehingga terasa seperti ada nafas panas yang membakar kulitnya. Kamu telah menyerahkan hidupmu kepada kami, dan sekarang kami datang untuk mengambilnya. Tiba-tiba, Jaya merasa tubuhnya diguncang dengan keras. Tangan-tangan hitam yang muncul dari bayangan mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Ia berteriak, berusaha melawan, namun setiap kali ia bergerak, semakin banyak tangan yang meraihnya, mengikatnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Rasa takutnya semakin dalam, lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Suara tawa itu menjadi semakin keras, semakin menekan. Dalam keadaan terperangkap, Jaya mencoba memanggil nama keluarganya, tetapi kata-kata itu terhalang oleh udara yang terasa semakin berat. Tubuhnya tak bisa bergerak, dan ia bisa merasakan suhu yang semakin dingin, seolah-olah dia sedang berada di ujung dunia, di tempat yang tak ada jalan keluar. Dengan sisa tenaga yang tersisa, ia berusaha menatap sekeliling. Dalam kegelapan yang pekat, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di ujung ruang tamu, di bawah cahaya remang-remang yang datang dari jendela, bayangan besar itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Sosok itu berdiri tegak dengan tubuh besar yang tertutup api hitam yang berkobar. Matanya merah menyala, memancarkan kemarahan yang tak terukur. Makhluk itu mulai berjalan mendekat, setiap langkahnya menggema, dan bumi seolah bergetar di bawah kaki Jaya. "Aku datang untuk mengambil apa yang sudah menjadi hak kami," kata makhluk itu, suaranya seperti guntur yang memecah langit. "Daging yang telah kamu sajikan, darah yang telah kau berikan, itu adalah harga yang harus kau bayar." Jaya merasakan tubuhnya mulai terasa terhimpit, seolah dunia mengepungnya dari segala arah. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi kekuatan itu semakin kuat. Setiap nafas yang diambilnya semakin sulit, seolah-olah ada sesuatu yang menutupi dada dan menahan seluruh tubuhnya. Sosok itu kini hanya beberapa langkah darinya. Tangannya terulur, dan ketika tangan besar itu menyentuh wajah Jaya, ia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Bukan hanya kulitnya, tetapi jiwanya, pikirannya, segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Dagingnya seakan mencair, mengalir menjadi asap hitam yang mengelilinginya.
Di saat itu, Jaya merasa seolah-olah ia sedang terperangkap dalam dimensi lain, sebuah dunia yang jauh lebih gelap dan lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Sosok itu tersenyum lebar dan suara tawa yang keras itu memenuhi seluruh ruang. "Ini adalah akhir dari segalanya, Jaya," katanya. "Kekayaan yang kau terima akan menjadi beban yang akan terus menghantuimu selama-lamanya." Namun, sebelum Jaya bisa merasakan akhir yang pasti, kabut hitam itu berubah, berputar, dan sebuah suara yang lebih dalam dari sebelumnya terdengar, seakan berasal dari dunia yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap. "Tidak, belum waktunya." Suara itu bergema, "Kau masih belum membayar cukup." Dan dalam sekejap, segala sesuatu menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya keheningan yang menekan. Apa yang terjadi selanjutnya? Hanya bayangan yang bisa menjawab. Keheningan itu begitu pekat, seakan dunia berhenti berputar. Jaya terdiam dalam kegelapan, tubuhnya masih terasa berat, seakan ada yang menahan setiap gerakannya. Namun, saat kabut hitam yang menutupi sekelilingnya mulai mereda, ia mendengar sesuatu yang aneh. Suara bisikan yang begitu dekat, seakan berasal dari dalam dirinya. "Kau masih hidup, Jaya," suara itu bergema dalam kepalanya. "Namun, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kekayaanmu bukanlah hadiah, itu adalah kutukan. Dan kutukan ini hanya akan berakhir ketika kau memberikan lebih dari apa yang telah kau ambil." Jaya mencoba membuka matanya, tetapi seolah-olah cahaya tidak mau kembali. Ia merasa terjepit dalam ruang sempit yang mengelilinginya, seperti terjebak di dalam sebuah kubur yang gelap. Ketika ia memejamkan mata, bayangan-bayangan itu kembali muncul, makhluk-makhluk besar dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan, menggeliat dalam kabut hitam yang berputar-putar di sekelilingnya. Kemudian, dalam sekilas cahaya yang tiba-tiba muncul di kejauhan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di ujung ruang, ada sebuah pintu besar yang mengarah ke ruang terbuka. Namun, pintu itu tampaknya tidak terbuka sepenuhnya, seperti ada sesuatu yang menghalangi jalan keluar. Jaya merasa dorongan kuat untuk maju, untuk pergi ke sana. Karena itu, mungkin satu-satunya jalan yang bisa membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Ia berusaha melangkah, namun langkahnya terasa berat, seperti ada batu besar yang menekan tubuhnya ke tanah. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti perjuangan yang tak berujung. Dan semakin ia mendekati pintu itu, semakin kuat ia merasakan sesuatu yang menjalar di tubuhnya. Sesuatu yang dingin dan menjalar dari dalam dirinya, seperti racun yang meresap dalam darahnya, merusak dari dalam. Saat akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu yang hampir tertutup itu, ia bisa mendengar suara aneh lagi. Sebuah suara yang seolah berasal dari jauh, terdengar samar-samar namun jelas. "Jangan buka pintu itu," suara itu berbisik, kali ini lebih dalam dan mengerikan. "Itu bukan jalan keluar, Jaya. Itu adalah penghalang yang lebih besar. Apa yang ada di baliknya lebih buruk daripada apa yang kau alami sekarang." Namun, Jaya merasa seperti tidak ada pilihan lain. Segala sesuatu dalam dirinya memberontak, memaksanya untuk membuka pintu itu. Dengan gemetar, ia memegang gagang pintu yang dingin dan perlahan memutar kuncinya. Ketika pintu itu akhirnya terbuka, Jaya merasakan udara dingin yang tajam menyentuh wajahnya. Cahaya redup dari luar memancar masuk, menerangi jalan yang mengarah ke sebuah ruang terbuka. Namun, ruang itu dipenuhi oleh kabut hitam yang lebih pekat dari sebelumnya. Di balik kabut, ia melihat sosok-sosok yang mengenalnya. Wajah-wajah yang dulu dekat dengannya, keluarganya, sahabatnya, semuanya tampak terjebak di dalam kabut hitam, diam, tak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Jaya merasa tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang tak terucapkan. Ia ingin berteriak, ingin lari,
tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Dalam diam, suara itu kembali bergema, kali ini lebih keras. "Selama ini kau telah mengabaikan mereka," suara itu berkata. "Mereka yang mengorbankan segalanya untukmu, dan sekarang mereka harus membayar harga yang lebih besar. Semua yang telah kau ambil, semuanya akan kembali padamu, Jaya." Jaya, yang merasa tercekik oleh rasa bersalah yang mencekam, hanya bisa menatap wajah-wajah yang terjebak dalam kabut. Wajah istrinya yang tampak hancur, anak-anaknya yang matanya kosong, semua tampak seperti hantu yang terperangkap dalam dunia lain. Dalam sekejap, kabut itu mulai bergerak, seperti tangan besar yang meraih tubuhnya, menariknya ke dalam. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" Jaya berteriak, namun suaranya terbungkam oleh kabut yang semakin meluas. Tiba-tiba, kabut itu berhenti. Semua wajah-wajah yang sebelumnya ada di dalamnya menghilang dalam sekejap, seperti mereka terhisap ke dalam tanah. Jaya terdiam, bingung, tetapi sekejap kemudian ia mendengar suara berdesir di belakangnya. Suara langkah kaki yang begitu berat, seperti sesuatu yang mendekat dengan penuh amarah. Ia menoleh dan di belakangnya muncul makhluk itu lagi. Sosok tinggi yang bersinar dengan cahaya hitam yang membakar. Sosok itu berbicara dengan suara yang lebih dalam, lebih mengerikan. "Apakah kau siap untuk membayar, Jaya?" Makhluk itu bergerak maju, perlahan, namun setiap langkahnya terasa seperti dentuman guntur yang mengguncang udara. Mata merahnya menyala dengan penuh amarah, sementara tubuhnya yang gelap tampak semakin besar, menjulang di atas Jaya. Suara tawa yang menghentak itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Ini belum selesai, Jaya." Suara itu bergema, menggetarkan segenap tubuh Jaya. "Kau berpikir kekayaan yang kau raih itu akan menyelamatkanmu? Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan." Jaya mundur selangkah, langkahnya berat, seolah tubuhnya dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menariknya ke bawah, seolah bumi itu sendiri ingin menelan dirinya. Namun, ia tak bisa mundur lebih jauh. Dinding kabut hitam yang memadat di belakangnya telah menghalangi jalan. Tak ada tempat untuk lari. "Jangan berharap bisa melarikan diri." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih mengguncang. "Kekayaanmu adalah kutukan, dan kutukan ini akan membawamu ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi." Jaya mencoba untuk berteriak, tetapi suara itu tercekik dalam tenggorokannya. Napasnya terasa sesak, seperti ada yang menahan udara keluar dari paru-parunya. Ia merasakan keringat dingin mengucur deras, tubuhnya gemetar. Bayangan hitam itu semakin mendekat, sementara hawa di sekitar Jaya semakin dingin, semakin mencekam, seperti sebuah dunia yang siap menelannya utuh. "Sungguh naif," makhluk itu melanjutkan, suaranya kini seperti bisikan yang datang dari segala arah. "Kau pikir dengan membayar sedikit, semuanya akan selesai? Kekayaan yang kau cari, semuanya berbalik menjadi kutukan bagi siapapun yang mencoba merebutnya." Jaya merasa kaki-kakinya tak lagi kuat menopang tubuhnya. Rasanya seperti ada beban yang luar biasa, seperti bumi itu sendiri ingin menghancurkannya. Ia ingin berteriak, meminta tolong, tetapi mulutnya kaku, tak bisa mengeluarkan suara. Semua yang ada di sekitarnya semakin gelap. Kabut hitam itu melingkupi seluruh tubuhnya, seakan-akan ia berada di tengah-tengah jurang yang tak terlihat. Sosok itu kini hanya beberapa langkah darinya, dan Jaya merasakan hawa panas yang menggelegak, seperti ada api yang membakar kulitnya. Satu langkah lagi, dan makhluk itu sudah berdiri tepat di depannya, menatapnya dengan mata merah yang menyala. Suara tawa yang mencekam itu terdengar sekali lagi, seakan mengintimidasi Jaya, merobek-robek setiap keberaniannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Jaya akhirnya bisa berkata, suaranya serak, penuh ketakutan.
Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah memberikan semua yang saya bisa." Makhluk itu tersenyum lebar, senyum yang penuh kebencian dan kemenangan. "Segala yang kau beri itu tidak ada artinya, karena kau tidak memberikan apa yang benar-benar kami butuhkan." Tangan besar yang dipenuhi cakar mulai terulur, menjangkau tubuh Jaya. Setiap jari-jari makhluk itu seakan mencengkeram udara, dan Jaya merasa tubuhnya tertarik, seolah-olah makhluk itu sedang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Dalam ketakutan yang mencekam, Jaya berusaha menarik diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, meskipun suaranya hampir tak terdengar di tengah kegelapan. "Apa yang kalian inginkan dariku? Apa yang lebih dari ini?" "Yang lebih dari ini," suara itu mengerang, "adalah darahmu, kehidupanmu yang telah kami tunggu selama bertahun-tahun. Selama ini kau menikmati kekayaan dari kami, dan sekarang saatnya untuk mengambil bagian dari dirimu." Tangan makhluk itu semakin mendekat, dan Jaya merasa tubuhnya seperti terkoyak, seolah ada kekuatan yang membelah dirinya dari dalam. Matanya mulai kabur, dan dalam setiap detak jantung yang terasa semakin lambat, ia merasakan hidupnya perlahan-lahan terkikis. Rasa panas, rasa dingin, semua bercampur menjadi satu. Sebuah sensasi yang tak bisa ia gambarkan. Dan saat tangan besar itu hampir menyentuh dadanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan, sebuah dorongan yang datang dari dalam dirinya. Tanpa sadar, Jaya menggenggam sebuah benda yang ada di sakunya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat benda itu di hadapan makhluk itu. Sebuah benda yang dulu ia sembunyikan, sebuah benda yang menjadi simbol dari segalanya yang telah ia lakukan. Makhluk itu terdiam sejenak, menatap benda itu dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Apa yang kau coba lakukan?" Suara itu terdengar terkejut, namun tetap penuh ancaman. Jaya tak menjawab, hanya memegang benda itu lebih erat, merasakan sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, sebuah energi yang aneh, sebuah kekuatan yang ia tak tahu dari mana asalnya. Tapi itu bukanlah penyelamatan, itu adalah pengingat. Bayangan itu mulai bergetar, perlahan, semakin kuat. Sosok makhluk itu tampak terdistorsi, seakan terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa dikendalikannya. Setiap gerakan menjadi lebih kacau, lebih tidak teratur. Jaya tahu, apapun yang akan terjadi, ini adalah titik terburuk dalam hidupnya, dan jalan untuk keluar dari sini tak akan pernah ada. Makhluk itu semakin bergetar, tubuhnya terdistorsi oleh energi yang tidak bisa dijelaskan. Mata merahnya memancarkan kilatan-kilatan api yang penuh amarah. Namun, di balik amarah itu ada ketakutan yang tak terungkapkan. Sosok itu mundur selangkah, dan tubuh besar yang gelap itu mulai merosot, seolah-olah tidak mampu menahan beban energi yang datang dari Jaya. Ketegangan semakin tinggi, seperti dua kekuatan besar yang sedang bertarung untuk menguasai dunia yang sama. Jaya merasakan getaran itu menembus tubuhnya, menghantam setiap serat otot dan tulangnya. Dengan sekuat tenaga, ia menggenggam benda itu lebih erat, berusaha mengarahkan kekuatan yang datang dari benda tersebut ke makhluk itu. Setiap tetesan keringat yang mengalir dari dahinya terasa seperti saluran untuk energi itu mengalir. Dan dengan setiap dorongan, kekuatan dalam dirinya semakin kuat. Sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya, tetapi sesuatu yang memberi harapan. Makhluk itu merintih, matanya mulai suram, dan tubuhnya terlihat semakin rapuh. Seiring dengan itu, kabut hitam yang mengelilingi mereka mulai terpecah, dan udara yang tadinya begitu berat kini terasa lebih ringan. Jaya tahu ini adalah saat-saat terakhir dari perjalanan kegelapannya. Dalam ketakutan dan perjuangan, ia menyadari bahwa mungkin akhirnya ia bisa keluar. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih lemah dari sebelumnya. "Kau tidak bisa,
melarikan diri. Suara itu bergetar, penuh kebencian. Apa yang telah kau lakukan takkan bisa dihapus begitu saja. Jaya tidak menjawab. Ia hanya menggenggam benda itu lebih erat, merasa kekuatan itu meresap ke dalam dirinya. Perlahan, tubuh makhluk itu mulai menghilang, tertelan dalam kabut hitam yang kian memudar. Sosok besar itu, yang sebelumnya begitu menakutkan, perlahan-lahan larut dalam kegelapan yang tersisa. Ketika akhirnya makhluk itu hilang sepenuhnya, keheningan yang mengerikan menggantung di udara. Semua yang pernah ada di dalam rumah itu, semua rasa takut, semua kekuatan jahat, sekarang lenyap, menghilang seperti tiupan angin. Jaya terjatuh ke lutut, tubuhnya lelah dan gemetar. Suasana sekitar berubah menjadi sunyi, tetapi ada kelegaan yang aneh di dalam hatinya. Kabut yang sebelumnya menutupi segala sesuatu kini telah menghilang, dan ia bisa merasakan cahaya matahari kembali menyentuh kulitnya. Udara terasa segar, seolah-olah dunia yang sempat terperangkap dalam kegelapan kini kembali bebas. Dengan tangan yang masih gemetar, Jaya memandang benda itu yang kini tampak biasa. Sebuah cincin tua yang sejak awal ia sembunyikan.